Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah memisahkan avatar ke-8, Chu Xingyun mengirim avatar ke-8 dan melaju sampai ke kota raja. Setelah tiba di Wangcheng sepanjang jalan, semangat primordial Chu Xingyun mendesak avatar nomor 8 untuk mulai memperbaiki ransel ruang dalam batch. Setelah sepenuhnya menyempurnakan 6.000 ransel ruang, Chu Xingyun memberitahu avatar kedua melalui proyeksi Yuanshen. Segera, Doppelganger nomor 2 mengirim pasukan 10.000 orang untuk barbar. Di bawah pengawalan 10.000 hamba sapi buas ini, 6.000 BMW darah merah dan 6.000 ransel ruang. Bersama dengan ransel ruang angkasa, 6.100 meter persegi gudang berisi dendeng khusus. Selain yang baru diperoleh, ada lebih dari 12.000 panah sipin. Dikirim ke pintu masuk Taiko Labirin. Waktu Chu Xingyun tidak akan menyebabkan masalah. Lagi pula, itu adalah avatar nomor 2-nya yang mengirim orang biadab untuk melayani 10.000 tim. Avatar kedua diberitahu oleh avatar ke-8 yang dikendalikan oleh Cha Xing Yuanshen milik Chu Xingyun. Itu avatar ketiga dan keempat Chu Xingyun yang bertanggung jawab untuk menerima semua ini. Semuanya di bawah kendali Chu Xingyun, dan secara alami tidak akan ada kesalahan atau masalah. Segera avatar ketiga dan keempat memerintah 2.000 kavaleri serigala, menerima 6.000 BMW darah merah sepanjang jalan. Setelah berubah menjadi BMW darah merah, kecepatan 2.000 kavaleri serigala meningkat 10 kali lipat. Hanya butuh 1/10 dari waktu untuk melakukan perjalanan antara angin dan listrik, dan bergegas kembali ke pasar gelap di lantai 6 Taiko Labirin. Setelah menerima semua barang, Chu Xingyun meninggalkan lebih dari 1.000 BMW darah merah, dan sebagian besar dendeng khusus. Lalu, di bawah komandan avatar ketiga dan keempat, 2.000 kavaleri serigala maju menunggang serigala darah merah melaju menuju avatar kelima, keenam, dan ketujuh. Di waktu berikut, 3, 4, 5, 6, 7, dan 5 avatar akan memerintahkan 5.000 wahana serigala darah merah dan menjelajahi labirin di bawah lantai ke-6. Adapun pertanyaannya, semakin dalam Yin Qi dan semakin berat Qi, semakin sulit untuk mencapai Chu Xingyun. Dengan dendeng daging sapi spesial, tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa mengikis tubuh serigala darah merah. Perlu disebutkan, selama perjalanan ini, butuh lebih dari 1 tahun. Untungnya, ketika saya kembali, hanya butuh 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh perjalanan. Tetapi ketika saya pergi, butuh hampir 1 tahun untuk mencapai pintu masuk. Jadi, sekarang, Chu Xingyun telah merekrut 53 penembak serigala biru dengan potensi level 80. Ketika avatar ketiga dan keempat pergi, Chu Xingyun membagi 53 penembak serigala biru menjadi 50 tim dan membaginya menjadi 5 tim yang terdiri dari 10. 50 jenius super suku serigala biru ini akan menjadi kapten dari 5 tim, masing-masing bertanggung jawab untuk memimpin 100 kavaleri serigala. Dalam menghadapi penunjukan Chu Xingyun, semua orang sangat gembira. Bahkan dengan komisi menakutkan dan kekuatan besar, Anda dapat berburu secara bebas di labirin Taiko. Hal yang baik hanya dapat dinikmati di sini. Di waktu berikut, setiap kali 10 jenius serigala biru direkrut, Chu Xingyun akan mengirim mereka dan mengirim mereka ke 3, 4, 5, 6, 7, dan 5 avatar. Jika kapten ratusan hilang, maka perluas ukuran tim. Dari tim 1.000 orang hingga pasukan 3.000 orang, Anda dapat mengakomodasi lebih banyak kapten. Ketika suatu hari, kapten yang sama, hingga 3.000 orang. Chu Xingyun dapat membangun penunggangan serigala darah merah yang ideal, yang sepenuhnya terdiri dari penembak serigala biru dengan potensi tubuh pertempuran 8 tingkat. Meski tanpa kecelakaan, cita-cita ini tentu akan terwujud. Tetapi ini jelas tidak dapat dicapai dalam 1 atau 2 tahun, atau bahkan 10 tahun atau 8 tahun. Dalam beberapa ratus tahun, Anda bahkan tidak perlu berpikir. Setelah semuanya diatur, Chu Xingyun memindahkan roh primordial yang kacau kembali ke dewa tubuh perang yang sempurna. Mulai sekarang, benar-benar tidak ada yang tersedia untuk Chu Xingyun. Yang paling dekat dan paling dapat diandalkan, hanya Niuli. Awalnya, Chu Xingyun melirik Newman dan merekrutnya dengan sengaja. Tapi jelas bahwa hati Newman terlalu sombong untuk meremehkan Chu Xingyun sama sekali. Tentu saja, jika Chu Xingyun mengambil potensi dan kekuatannya sendiri. 3.000 wahana besi biadab yang tersembunyi dan 30.000 pelayan biadab terpapar. Mungkin Newman benar-benar menatap Chu Xingyun, dan kemudian dia mulai berlaku. Namun, bahkan jika semuanya dikatakan, Newman belum tentu efektif, dan masih mungkin untuk menolak. Selain itu, Chu Xingyun tidak ingin bergantung pada ini untuk menekan Newman. Yang lebih dihargai Chu Xingyun adalah hati, persepsi, dan pengakuan satu sama lain. Jika Anda tidak dapat setuju dengan Chu Xingyun, tetapi karena beberapa faktor eksternal itu efektif.
Bahkan jika Niu bersedia berlaku, Chu Xingyun tidak akan menerimanya. Apakah itu miskin atau kaya? Apakah itu kuat atau lemah? Faktanya, mereka semua kontras. Dibandingkan dengan orang biasa, Chu Xingyun memang kaya. Namun, dibandingkan dengan kekuatan utama, Chu Xingyun sangat miskin. Bayangkan, di masa depan, ketika Chu Xingyun, Komandan Tiki Barbar, dan Serigala Darah Merah naik menghadapi gerbang abadi Xinchen. Akankah mereka yang datang dari uang, kekuasaan, dan kekuatan datang untuk bergabung dengan gerbang Star? Karena itu, meskipun Chu Xingyun berharap untuk merekrut Niu Men. Tetapi jika Niu tidak tertarik, minat Chu Xingyun tidak banyak. Meskipun bakat itu langka, tidak berdaya untuk tidak memaksakan segalanya. Penolakan Niu Men, jadi sisi Chu Xingyun, tidak ada yang tersedia. Meskipun ia memiliki banyak avatar, sekarang ada 8 avatar yang tersedia. Tetapi avatar-avatar itu tidak disadari atau dipikirkan. Setelah mengatur program, avatar ini dikendalikan oleh Yuan Shen virtual hanya dapat berjalan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Chu Xingyun. Meskipun dengan pembelajaran terus-menerus, primitif virtual ini menjadi lebih cerdas dan dapat menangani lebih banyak hal. Tetapi roh primitif virtual sebenarnya bukanlah bentuk kehidupan, dan bagaimanapun juga itu cacat. Lagi pula, logikanya sudah diperbaiki dan ada celah untuk mengebor. Kontak pertama, mungkin tidak masalah. Namun, waktu kontaknya panjang, dan hukum roh primitif virtual dapat ditemukan, dan celahnya dapat ditemukan. Setelah celah ditangkap oleh seseorang, maka roh primordial virtual pasti akan dimainkan antara orang-orang dan telapak tangan. Selama ini, meski ini belum pernah terjadi. Tapi itu karena Chu Xingyun telah memantau semua avatar kapan saja melalui kesadarannya sendiri. Begitu ada celah, itu akan segera diperbaiki. Jadi, roh primordial virtual ini tidak bisa sendirian. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun untuk sementara waktu meninggalkan medan perang Suire Senior, bergegas kembali ke medan perang Suire Junior, dan menemukan beberapa pembantu. Sekarang, ada terlalu banyak kios yang dibagi oleh Chu Xingyun. Pabrik di desa Maniu membutuhkan seseorang untuk mengurus dan mengoperasikannya. Toko-toko di kota Maniu juga membutuhkan orang untuk mempromosikan, dan menjual. 3.000 besi biadab menunggang tentara barbar dan 30.000 pelayan biadab juga membutuhkan seseorang untuk mengambil alih. Di dalam Taiko Labirin, generasi jenius barbar baru, Chu Xingyun membutuhkan seseorang untuk mengambil alih. Jenius generasi baru dari Serigala Biru, Chu Xingyun juga perlu seseorang untuk mengelola. Ini hanya sementara. Seiring berjalannya waktu, stan Chu Xingyun akan tumbuh semakin besar. Semakin banyak pembantu diperlukan. Dan, di medan perang Taiko canggih ini, Chu Xingyun tidak bisa menemukan penolong yang berkualitas sama sekali. Entah Iki tidak cukup, atau kekuatan tidak cukup, atau bakat dan potensi tidak cukup. Sulit untuk bertemu pria Iki dengan Iki kuat, bakat, dan potensi tinggi. Namun, dia sama sekali tidak tertarik pada Chu Xingyun, dan tidak ingin berlaku sama sekali. Anda tahu, bakat dan potensi Newman sudah sangat tinggi. Sekarang, dia memiliki darah Tukilin. Anda tahu, darah Tukilin adalah yang kedua setelah Ibu Pertiwi dan darah tertinggi Suliwer. Bahkan, Bunda Bumi dan Suliwer memiliki asal yang sama. Dari sudut tertentu, Suliwer dianggap sebagai putri Bumi Pertiwi. Tentu saja, dengan kata lain, Suliwer dan Ibu Pertiwi juga dapat dianggap sebagai saudara perempuan. Selain dua keberadaan utama ini, Tukilin adalah eksistensi tertinggi. Jika Anda mengatakan, tubuh Dewi Bumi dan Suliwer adalah esensi bumi, maka bumi Unicorn hampir merupakan bumi itu sendiri. Oleh karena itu, jika Anda terus berlatih, tidak mungkin bagi Newman untuk berkultivasi ke tubuh pertempuran level 100 yang sempurna. Tetapi dalam pandangan Chu Xingyun, ia memiliki harapan untuk berlatih ke tingkat 98 atau bahkan tubuh pertempuran ke 99. Kemudian bekerja sama dengan baju besi Newman dan sepasang tanduk. Di atas medan perang kuno ini, pria ini takut menjadi laksamana sejati. Namun, karena alasan ini, jadi Newman tidak akan mengikuti Chu Xingyun. Sedangkan untuk negaranya sendiri, Newman sendiri juga sangat jelas. Kesombongan Newman bukan tanpa alasan, tetapi didukung oleh latar belakang yang kuat. Untuk tubuh tempur di atas level 90, kekuatan akan berubah secara dramatis dengan setiap level. Adapun budidaya tubuh perang ke-100 itu hanya ada dalam teori. Secara teoritis, level 99 dari tubuh suci cahaya putih sudah menjadi batasnya. Adapun badan perang 100 tingkat, bahkan dalam teori, itu bahkan tidak ada. Tubuh suci cahaya putih tertinggi sebenarnya adalah tubuh perang 90 tingkat. Adapun tubuh pertempuran 100 tingkat, tidak ada nama sama sekali. Alasan mengapa tidak ada nama adalah karena tidak ada yang bisa mencapainya. Badan perang 100 tingkat adalah badan perang yang benar-benar sempurna dan sempurna. Tetapi pada kenyataannya, bahkan hal-hal yang paling sempurna hanya dapat mendekati sempurna tanpa batas, dan tidak mungkin untuk benar-benar mencapai kesempurnaan. Bahkan badan perang pertama di dunia, Dewi Bumi dari badan perang pertama dalam sejarah, sebenarnya hanya memiliki tubuh suci cahaya putih 99 tingkat. Karena Niu menolak untuk berlaku, maka Chu Xingyun tidak akan memaksanya.
Tetapi kekuatan satu orang pada akhirnya terbatas. Yang disebut pagar memiliki 3 tumpukan, seorang pria yang baik membantu 3. Jika Anda ingin mencampur adukan hal-hal di medan perang taiko tingkat tinggi ini, Anda harus memiliki beberapa bawahan yang cerdas dan cakap. Oleh karena itu, Chu Xingyun harus meluangkan waktu untuk meninggalkan medan perang senior taiko ini dan menemukan beberapa teman. Dari sekarang ke sekarang, menilai dari koneksi Chu Xingyun, hanya ada sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang taiko tingkat tinggi. Sui Qianyu dan Su Liuer harus berada di posisi 2. Itu hanya, Su Liuer, yang sekarang berlatih dengan Ibu Pertiwi, tidak punya waktu untuk datang ke medan perang senior taiko. Selain itu, untuk Su Liuer, dia tidak membutuhkan apa yang disebut badan perang. Ketika suatu hari, dia berlatih mantra bumi hingga batasnya. Maka secara alami, Anda dapat meredam tubuh perang Anda sendiri hingga batasnya dan menjadi tubuh perang tertinggi, 99. Karena itu, Su Liuer hanya perlu fokus pada penanaman mantra untuk memiliki badan perang tertinggi. Selain itu, sejauh menyangkut situasi saat ini, tubuh Su Liuer terlalu rapuh dan tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk memasuki medan perang taiko yang canggih. Setelah kamu berani, bahkan jika kamu belum terkena medan perang senior taiko, gravitasi mengerikan langsung hancur sampai mati. Itu juga harus tidak mampu menahan arus udara kacau dan serangan yinsa yang luar biasa. Adapun Sui Qianyu, hal yang sama berlaku. Dengan seni bela diri rubah peri berekor 9 yang mengendalikan semua elemen, Sui Qianyu tidak membutuhkan badan perang sama sekali. Rubah peri berekor 9 dapat menyingkat perisai elemen penuh. Kekuatannya yang tinggi bisa disebut perlindungan absolut. Kekuatan dan kekuatan penghancur tidak lebih dari 10 kali lipat dari air Qianyu, dan perisai ini tidak bisa dipakai. Apalagi sebagai penyihir, Sui Qianyu memiliki Dewa Bulan Dharma, meskipun belum pulih. Tetapi di masa depan, setelah tubuh Dewa Luna pulih, tubuh perang Taiyin dapat dikondensasi, dan hampir semua kerusakan dapat kebal dan diserap. Meskipun kekuatan tubuh perang jauh lebih sedikit dari kekuatan tubuh perang Xia Su Liuer di masa depan. Namun, badan perang Xia adalah badan perang tertinggi. Badan perang Taiyin adalah badan perang tertinggi. Keduanya berbeda dan memiliki misteri yang berbeda, tetapi mereka juga dapat mencapai tingkat ekaristi cahaya putih kelas 9. Bagaimanapun, sebagai leluhur iblis dan dewa bulan dari klan iblis, latar belakang kedua gadis ini terlalu dalam. Tentu saja, jika Chu Xingyun dapat mengambil Chaos Black Dragon Warframe, maka katakan saja hal lain. Hanya saja bahkan Chu Xingyun tidak tahu di mana tubuh pertempuran naga hitam kacau sekarang. Sama seperti Sui Qianyu, tubuh Dharma Bulan tidak dapat ditemukan untuk saat ini. Kedua gadis ini, baik kebijaksanaan dan pengalaman, sudah cukup. Sayangnya, untuk waktu yang lama akan datang. Sebelum mereka mencapai tingkat yang sangat tinggi, mereka tidak dapat memasuki medan perang senior taiko. Jadi, setelah mengecualikan Sui Qianyu dan Su Liuer, hanya ada beberapa tujuan terbatas. Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er, Kaisar Serigala yang terhormat, Kaisar-Kaisar Kecoa, dan Kaisar Torgat. Ketujuh orang ini semuanya memiliki bakat super untuk bertarung. Setelah percobaan Suire, kekuatannya juga telah meningkat pesat. Tapi, di antara 7 orang ini, Kaisar Serigala Serakah, Kaisar Kokroah, dan Kaisar Thor sekarang terjebak dalam mimpi percobaan dan tidak bisa keluar sama sekali. Karena itu, sekarang hanya ada 4 orang bodoh, Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, dan Xiong Er. Tentu saja, meskipun Chu Xingyun berbicara secara lisan, keempat orang ini disebut bodoh. Namun faktanya, keempat pria ini sama sekali tidak jujur. Bahkan sebelumnya, mereka benar-benar bodoh, bahkan bodoh dan sedikit kedap udara. Namun, di bawah budidaya Tetao generasi Chu Xingyun, keempat orang ini bukan yang lama. Yang disebut 3 hari jauhnya dari Sibe, mari kita lihat. Keempat orang ini sebenarnya sama. Meskipun dari segi kebijaksanaan saja, masih jauh dari sebanding dengan Chu Xingyun. Tetapi kecerdasan mereka berempat lebih dari 200. Bahkan jika itu ditempatkan di depan umum, itu pasti sangat jenius. Saat ini, keempat orang bodoh ini memimpin pasukan di medan perang utama di medan perang Taiko, pembunuhan gila-gilaan. Oleh karena itu, setelah pengorbanan berulang, Chu Xingyun bermaksud untuk sementara waktu meninggalkan medan perang senior Taiko. Dari sekarang ke sekarang, saatnya untuk mengambil alih 4 barang sederhana. Namun, bahkan jika Chu Xingyun ingin pergi, itu tidak mungkin untuk mengatakan pergi. Bagaimanapun, ia harus mengatur segala sesuatu di medan perang senior Taiko sebelum pergi. Belum lagi hal lain, ia harus mencari tahu dengan jelas tentang pengembangan dan eksplorasi peta di atas 6 lantai. Segera, Chu Xingyun mengirim avatar No. 5, nomor 6, dan nomor 7, memimpin 3.000 kavaleri serigala, dan secara resmi memasuki lantai 7. Chu Xingyun tidak berani acuh tak acuh, dia segera membawa Chaos Yuanshan ke lautan pengetahuan tentang avatar kelima. Begitu memasuki lantai 7, Chu Xingyun mengerutkan kening. Secara topografis, lantai ke-7 ini memang persis sama dengan lantai kedua labirin Taiko.
Itu hanya 1000 kali lebih besar di daerah tersebut. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang berbeda, itu adalah Soul Beast yang muncul di sini, dan itu bukan lagi Soul Beast. Melihat sekeliling, berkeliaran di lantai 7 gua adalah semacam abu-abu dan hitam, tetapi binatang jagoan serigala jenazah manusia serigala yang sangat kuat. Dalam penampilannya, makhluk jiwa berbentuk mayat serigala ini 80% mirip dengan klan serigala biru. Namun dalam ukuran, jarak antara keduanya sangat besar. Penembak klan serigala biru biasa tingginya sekitar 1 dan 7 meter. Harus ditekankan di sini bahwa ketinggian kebanyakan serigala biru sebenarnya lebih dari 1 meter 6. Tingginya bisa mencapai 1 meter 7, sudah dianggap tinggi besar di klan serigala biru. Sebaliknya, keluarga serigala biru dengan ketinggian 1 meter dan 7 setara dengan keberadaan manusia di depan umum, dengan ketinggian lebih dari 1 meter 8. Meski jumlahnya tidak banyak, sudah pasti tidak terlalu banyak. Tapi binatang jiwa berbentuk serigala jenazah dari 7 lantai labirin kuno ini memiliki ketinggian seragam lebih dari 1,8 meter. Tidak hanya dia tinggi, tetapi dia juga sangat kuat. Meskipun tidak seperti sosok suku barbar, hampir horizontal. Tetapi untuk itu berhenti, itu benar-benar sangat sehat, cepat dan kuat. Apa yang paling mengesankan Chu Xingyun adalah bahwa makhluk jiwa berbentuk mayat serigala ini sangat gesit dalam aksi, dan ketika mereka mengenakan sepasang cakar serigala, mereka bersinar dengan cahaya dingin, dan mereka terlalu tajam. Chu Xingyun mengerutkan kening saat dia melihat makhluk jiwa berbentuk mayat serigala yang sangat kuat, seperti aksi, menyerang sangat tajam. Awalnya, pikir Chu Xingyun, sebagian besar orang tinggal di lantai 6 Taiko Labirin karena berada di bawah lantai ke-7 dan terlalu berat. Tetapi sekarang tampaknya ini adalah alasan penting, tetapi itu bukan alasan yang paling penting. Melihat sekeliling, binatang jiwa berbentuk mayat serigala, aksinya secepat ledakan. Satu panah melesat melewati, dan bahkan bayangan binatang jiwa berbentuk serigala tidak bisa disentuh. Warna abu-abu hitam ini seperti badan baja yang ditempa dari besi hitam, dan kecepatannya terlalu cepat. Ketika panah ditembak, jiwa mayat berbentuk serigala melintas dengan santai, menghindari panah. Pada saat berikutnya, makhluk jiwa berbentuk mayat serigala langsung membungkuk dan melintas seperti kilat. Cepat, terlalu cepat, tidak hanya cepat, tetapi juga sangat fleksibel dan sangat fleksibel. Sebuah panah melesat melewati, sejak panah meninggalkan tali busur sampai panah menyentuh tanah. Jiwa binatang berbentuk mayat serigala dapat bergerak, mengubah arah, mengubah. Karena itu, selama jaraknya melebihi 10 meter, busur dan anak panah ini tidak akan mengancam mereka sama sekali. Begitu jaraknya berada dalam jarak 10 meter, Beast Soul Beast berbentuk mayat serigala akan meluncurkan keterampilan tempur bakat rasial mereka, angin ledakan. Selama mereka dekat satu sama lain dalam jarak 10 meter, ras serigala dapat meluncurkan ledakan. Yang disebut potongan ledakan adalah potongan ledakan dengan langkah super cepat dan kecepatan super tinggi, yang mengumpulkan kekuatan seluruh tubuh. Meskipun dalam hal tingkat pertempuran tubuh saja, binatang jiwa 7 lapis mayat sebenarnya hanya satu tingkat lebih tinggi dari binatang jiwa tulang 6 lapis. Secara umum, makhluk jiwa jenazah ini sebenarnya adalah keberadaan tubuh perang tingkat ke-37. Namun, ras yang berbeda telah menyebabkan karakteristik dan karakteristik tempur yang berbeda. 6 lapisan pertama dari makhluk jiwa tulang itu gagah dan canggung. Selain itu, karena kurangnya otot, binatang jiwa tulang memiliki berbagai perubahan arah, dan kekuatan ledakan juga sangat buruk, apalagi kecepatan. Menghadapi panah, Bone Soul Beast tidak lagi kuat, sulit untuk dihindari pada waktunya. Tapi mayatnya berbeda. Pertama-tama, ini adalah binatang jiwa mayat berbentuk serigala. Kedua, binatang jiwa bangkai tidak hanya memiliki tulang, tetapi juga daging. Terlebih lagi, daging ini juga sangat kuat dan sangat kuat. Kecepatan bergeraknya jauh lebih cepat daripada binatang jiwa tulang, itu tidak pada tingkat. Tapi, mayat jiwa tentu saja tidak sempurna. Meskipun binatang jiwa bangkai lebih cepat dan lebih eksplosif, ia hampir kebal terhadap penembakan panah. Tetapi tubuh binatang jiwa mayat itu tidak sekeras binatang jiwa tulang. Binatang jiwa tulang, seluruh tubuh terbentuk oleh agregasi tulang. Tulang rusuk binatang jiwa tulang mungkin lebih tebal dari lengan makhluk jiwa-jiwa. Satu lengan tulang dari tulang jiwa binatang mungkin lebih tebal dari kaki jiwa binatang. Dari segi bentuk dan volume saja, jiwa tulang seperti bison, mayat jiwa binatang seperti serigala liar. Dari segi volume, tentu saja, sapi itu lebih besar dan lebih kuat, dan pertahanannya lebih tinggi. Jadi, meskipun di tingkat tubuh pertempuran, jiwa jenazah-jenazah 7 lapis jauh lebih tinggi daripada jinak jiwa 6 lapis. Tetapi sejauh menyangkut kekuatan dan kekerasan tubuh perang, jiwa tulang masih tinggi, dan jauh lebih tinggi. Menghadapi binatang jiwa mayat cepat, Chu Xingyun mengendalikan avatar kelima dan secara pribadi memainkan pertempuran dengan binatang jiwa batu. Di bawah baju besi penuh, Chu Xingyun mengenakan kostum tulang bintang 3 berlapis emas diresapi dengan kostum bintang berlapis emas. Di bawah pertempuran head-to-head, binatang jiwa mayat jauh lebih buruk dari yang dibayangkan.
Pertama buka perisai yang tak terbatas dan kemudian binatang jiwa mayat bergegas ke saat ini, dan langsung memberikan dampak badai. Di bawah dampak yang luar biasa, binatang jiwa mayat itu langsung meledak. Kemudian saat selanjutnya, pada saat yang sama bahwa binatang jenazah diledakkan. Setelah mengumpulkan energi yang cukup, Chu Xingyun mengambil keuntungan dari pijakan goyah binatang jiwanya dan sekali lagi melemparkan pukulan badai. Pada saat sebelum mengejar jiwa jenazah mayat, pedang tulang di tangan Chu Xingyun melambai, dan energi mengalir dengan cepat. Di bawah pedang yang ganas, binatang jiwa jenazah itu langsung dipotong kepalanya dan jatuh ke tanah. Jiwa binatang buas ini sebenarnya tidak kuat. Terutama dalam pertarungan jarak dekat, bahkan tidak sekuat binatang jiwa tulang. Tetapi kecepatan makhluk jenazah itu terlalu cepat, fleksibilitasnya terlalu tinggi, hampir kebal terhadap penembakan panah. Dan, jiwa binatang berbentuk mayat serigala ini terlalu cepat dan terlalu fleksibel. Dalam kasus pejuang banteng biasa, tidak mungkin untuk memilih waktu yang tepat dan menabrak binatang jiwa jenazah yang fleksibel dan berlebihan. Dan jika itu tidak mencapai target, dengan kelenturan binatang jinak berbentuk serigala, dan cakar yang bersinar dengan cahaya Senhan, Anda dapat merobek sepotong besar daging dari prajurit barbar, bahkan ikat pinggang. Dan sekali digigit oleh makhluk jiwa berbentuk mayat serigala itu bahkan dalam bahaya hidup. Bahaya telah meningkat 10 kali lipat. Dan itu jauh lebih sulit untuk dibunuh daripada binatang jiwa tulang. Yang paling penting adalah bahwa ada sangat sedikit mayat jiwa jenazah di lantai 7. Di saluran itu, semua muncul satu persatu. Dan begitu Anda memasuki gua, itu akan muncul hanya 7 atau 8. Paling banyak ada lebih dari selusin. Dan jika itu lebih dari selusin mayat jiwa, itu terlalu menakutkan. Setelah perintah ditempatkan, jika dikelilingi oleh lebih dari selusin serigala jiwa jenazah serigala, saya takut bahwa suatu saat itu akan dibagi oleh jinak serigala jiwa jinak serigala. Menurut Chu Xingyun, apa yang saya pelajari dari 3000 sapi liar Tiki. Di lantai 7 gua, binatang jiwa mayat besi tingkat hitam muncul. Di lantai 8 gua, binatang mayat tingkat perunggu muncul. Di lantai ke-9 gua, muncul makhluk jiwa jinak mayat tingkat perak. Di lantai 10 gua, binatang jiwa batu emas muncul. Jumlah mayat dan binatang buas di gua bertambah 10 kali lipat setiap kali mereka masuk lebih dalam. Di lantai 7, 10 monster jiwa mayat serigala muncul sekaligus. Di lantai 8, 100 mayat berbentuk serigala muncul sekali. Lantai ke-9 adalah penampilan dari 1000 jiwa makhluk jiwa berbentuk serigala. Lantai ke-10 adalah penampilan 10.000 binatang berjiwa bangkai tipe serigala. Dengan mayat cepat dan fleksibel seperti itu, hampir kebal terhadap karakteristik panah. Apakah itu naik serigala darah merah, atau naik besi liar, sulit untuk bertahan hidup di sini. Lantai 7 dan 8 lebih baik, setidaknya mereka bisa bertahan. Ribuan orang masih bisa membunuh 10 atau 100 mayat berbentuk serigala. Tetapi di lantai 9 dan 10, terlalu sulit untuk menghadapi ribuan mayat berbentuk serigala. Adapun lantai ke-11 dan ke-12 yang legendaris. Bahkan 3000 pengendara sapi biadab tidak tahu banyak tentang itu. Saya hanya mendengar bahwa di 2 lantai itu, akan ada banyak penembak mayat. Banyak beku yang berani ke sana, meskipun beruntung dapat melarikan diri, kembali ke lantai 10. Tetapi mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya menyerang diri mereka sendiri. Saya hanya tahu bahwa tubuh mereka dipenuhi dengan panah tulang putih. Ini menunjukkan bahwa lantai 11 dan 12 harus memiliki penembak mayat. Selain itu, jangkauan penembak mayat melebihi 1000 meter. Kalau tidak, jika pihak lain berada dalam jarak 1000 km, para beku yang telah melarikan diri secara kebetulan tidak dapat melihat mereka. Mulai sekarang, Chu Xingyun tidak akan membuang energi untuk memikirkan situasi di lantai 11 dan 12. Untuk saat ini saja, satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan Chu Xingyun adalah 7, 8, 9, 10, bagaimana mengatur 4 lantai ini. Jelas, apakah itu naik besi biadab atau naik serigala darah merah itu tidak cocok untuk saat ini. Di lantai 7 dan 8, jumlah mayat terlalu kecil, efisiensinya terlalu rendah, dan pendapatannya terlalu buruk. Meskipun ada banyak binatang jiwa batu di lantai 9 dan 10, mereka sangat berbahaya. Begitu puluhan ribu mayat jiwa mayat bergegas ke pertempuran, itu adalah masalah besar. Setelah sejumlah besar kavaleri serigala terbunuh, pensiun saja sudah cukup untuk membuat Chu Xingyun menjadi reruntuhan. Setelah merenung sejenak, Chu Xingyun berbalik dan memberikan perintah. 3 kavaleri serigala kembali dengan cara yang sama dan bergegas ke lantai 5 labirin Taiko untuk membersihkan binatang buas tulang di gua-gua. Dengan cara ini, meskipun penghasilan harian tidak akan terlalu tinggi, tetapi cukup untuk membayar gaji kavaleri serigala ini. Bahkan, jika dioperasikan dengan benar, akan ada sedikit surplus. Setelah mengirim 3 kavaleri serigala, Chu Xingyun meninggalkan avatar ke-5, ke-6, dan ke-7. 6 kavaleri serigala, digabung menjadi 2, masing-masing kavaleri serigala, total 3000 anggota.
Kedua kavaleri serigala, yang dipimpin oleh avatar ketiga dan keempat pergi ke lantai 5 labirin Taiko untuk berburu binatang jiwa tulang. Ada banyak gua di lantai 5 Taiko labirin. Di setiap gua, puluhan ribu hewan jiwa tulang penuh sesak. Dua serigala kavaleri, para prajurit dapat diburu tanpa batas dalam dua cara. Avatar Chu Xingyun No. 5, nomor 6, dan nomor 7 tetap ada di lantai 7 Taiko labirin. Meskipun ada relatif sedikit jiwa mayat di sini. Setiap gua hanya bisa mengembunkan 7 atau 8 paling banyak selusin mayat jiwa. Jika ada lebih banyak mayat jiwa jenazah, Chu Xingyun tidak bisa menghadapinya. Yang paling penting adalah, meskipun jumlah bis soul bis sangat kecil, tetapi setelah mayat jiwa jenazah itu diburu, rasa malu bawaan yang melarikan diri sangat kaya dan murni. Efek menyempurnakan tubuh pertempuran juga jauh lebih unggul dari bayangan bawaan dari jiwa tulang jiwa. Sejauh menyangkut efisiensi kultivasi, ini jauh lebih kuat di sini daripada berburu binatang buas tulang. 5, 6, 7, dan 3 avatar bergabung bersama, dan itu hanya cukup untuk melawan selusin binatang buas. Selama Anda di sini, tingkatkan level badan perang sesegera mungkin. Anda dapat terus masuk lebih dalam ke labirin Taiko. Sebagai hasilnya, Chu Xingyun akhirnya mengatur segalanya untuk medan perang senior Taiko. Di antara mereka, badan pertempuran nomor 1 berada di lantai 6 Taiko labirin, memiliki kendali menyeluruh atas semua hal di sini, dan bertanggung jawab untuk merekrut pemanah serigala biru dengan potensi badan perang di atas 80. Badan tempur nomor 2 memerintahkan 3.000 penunggang besi biadab, serta 30.000 pelayan biadab padang rumput barbar vertikal dan horizontal, dan bertanggung jawab untuk melindungi industri dan toko di berbagai desa dan kota. Pada tubuh pertempuran ketiga dan keempat, masing-masing komandan dari 3.000 wahana serigala darah merah, di lantai 5 labirin Taiko, berburu binatang jiwa tulang, dan dengan penuh semangat membudidayakan pemanah serigala biru dengan potensi tubuh perang lebih dari 80. Badan pertempuran No. 5, nomor 6 dan nomor 7 dipraktikkan di lantai 7 labirin Taiko, sesegera mungkin untuk meningkatkan level kerangka perang untuk memasuki eksplorasi yang lebih dalam dari labirin Taiko. Adapun tubuh pertempuran terakhir nomor 8. Kemudian tinggal di desa Maniuniu, bertanggung jawab untuk menjaga desa Maniuniu, dan mempertahankan produksi pabrik, dan menanam lebih banyak iblis peppers. Setelah semuanya diatur, Chu Xingyun akhirnya mengendalikan roh kekacauan primordial dan kembali ke dewa perang tubuh yang sempurna. Tubuh tempur sempurna Chu Xingyun telah mencapai level 40. Kecepatan kultivasinya benar-benar menakutkan. Alasan untuk berlatih begitu cepat sebenarnya tidak terhindarkan. Setiap saat, Chu Xingyun akan mendapatkan banyak insate bawaan dari tubuh perang avatar untuk menyempurnakan tubuh perang. 12 jam sehari, setiap saat ada rasa malu bawaan murni, melalui proyeksi Yuan Shen, mengalir ke dewa tubuh perang yang sempurna, terus-menerus memarahi tubuh perang yang sempurna. Bersama dengan 12 jam sehari, teknik tubuh Tianlei, yang membuat tubuh perang marah tanpa henti. Karena itu, kecepatan dewa tubuh perang yang sempurna hanya dapat digambarkan sebagai horor. Namun, mulai sekarang, pengembangan Chu Xingyun telah memasuki periode bottleneck. Tanpa pembantu yang cukup, Chu Xingyun tidak dapat membuat industri lebih besar dan membuka ke area yang lebih luas. Meskipun dia tidak menginginkannya di dalam hatinya, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus pergi. Meski berjalan 1 hari lebih awal, 1 hari waktu latihan hilang. Tetapi jika Anda terlambat 1 hari, mitra akan datang terlambat 1 hari, dan pengembangan akan tertunda 1 hari. Karena itu, setelah Chu Xingyun mengatur segalanya, sepanjang jalan menuju belantara medan perang senior Taiko. Tanpa melihat ke belakang, Chu Xingyun mengkomunikasikan langit dan bumi kacau dari medan perang senior Taiko. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun hanya merasakan tubuhnya, dan dia menjadi sangat berat dalam sekejap. Kemudian kekuatan besar datang. Di bawah kekuatan kekosongan yang melonjak, hanya sesaat, Chu Xingyun menghilang di tempatnya. Ketika kembali ke pandangan lagi, Chu Xingyun telah meninggalkan medan perang Suire senior. Muncul di luar medan perang senior Taiko, dalam kehampaan luas. Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas ketika melihat medan perang kuno tinggi dan luas yang menutupi langit. Di antara seruan, saat berikutnya, fenomena yang sangat aneh muncul di laut pengetahuan Chu Xingyun. Mengernyit, Chu Xingyun dengan cepat mengembalikan kesadarannya ke lautan pengetahuan. Melihat sekeliling, dalam pengetahuan Chu Xingyun tentang laut, jam kuno hitam berputar dengan santai. Di bawah jam kuno hitam, sebuah batu yang bersinar dengan cahaya petir berdiri dengan bangga. Di sekitar monumen guntur kuno, 8 tirai cahaya seperti jendela mengelilingi seluruh minggu. Saat ini, dalam 8 tirai cahaya seperti jendela, 8 avatar Chu Xingyun berpacu cepat. Melihat itu, kecepatan 8 avatar setidaknya 10 kali lebih cepat dari biasanya. Ambil contoh 5, 6, 7, dan 3 avatar. Setelah diventilasi, tulang dan jiwa binatang di gua semua terbunuh dalam sekejap, dan kemudian gua berikutnya tersapu oleh angin, dan kecepatannya luar biasa.
Setelah mengerutkan kening, Chu Xingyun dengan cepat menentukan. Meskipun doppelgangernya tidak lambat, dia tidak akan pernah bisa seperti ini. Anda tahu, ada lorong panjang antara aula gua dan aula gua. Dibutuhkan setidaknya seperempat jam untuk menyeberangi jalan panjang, bahkan jika menunggang kuda darah merah. Tapi sekarang, setelah mengalahkan jenazah makhluk buas di sebuah gua, 3 avatar, hanya 2 atau 3 waktu bernapas, bergegas ke gua berikutnya dan berburu lagi. Bahkan jika itu digunakan untuk terbang, tidak mungkin untuk terbang begitu cepat. Dengan hanya sedikit berpikir, Chu Xingyun mengerti. Jelas, di medan perang Suire yang maju ini, hukum waktu terdistorsi. Hukum waktu di medan perang Suire yang maju sekitar 10 kali lebih cepat daripada kekosongan di luar. Dalam pikirannya, Chu Xingyun mengerutkan kening. Awalnya, saya ingin datang ke Chu Xingyun. Perjalanan ini, saya akan kembali paling lama 2 atau 3 tahun. Karena itu, untuk banyak pengaturan, Chu Xingyun tidak membuat rencana jangka panjang. Tapi sekarang, karena laju aliran waktu 10 kali lebih cepat, 2 atau 3 tahun di luar adalah 20 atau 30 tahun di medan perang senior Taiko. Dalam kasus Chu Xingyun sedikit tertunda karena sesuatu. Jika Anda tidak hati-hati, mungkin perlu 2 hingga 300 tahun. Oleh karena itu, Chu Xingyun harus mempertimbangkan kembali banyak pengaturan. Misalnya, avatar pertama, dan avatar ke-8. Pada saat ini, doppelganger nomor 1 saat ini berada di lantai 6 Taiko Labirin dan bertanggung jawab untuk masalah komersial. Pada akhirnya, avatar ke-8 terkondensasi, bukannya Dewa Chu Xingyun, duduk di desa Manyu. Jika hanya 1 atau 2 tahun, sampah adalah sampah. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa ini akan memakan waktu setidaknya 20 hingga 30 tahun. Menyeret sedikit adalah 2 atau 300 tahun. Karena itu, akan gila untuk membiarkan avatar nomor 1 dan avatar nomor 8 tidak digunakan selama 2 atau 300 tahun. Di antara perenungan, Chu Xingyun dengan cepat memberi perintah melalui proyeksi Yuanshan di laut. Yang pertama adalah avatar No. 1. Meskipun banyak urusan bisnis harus ditangani setiap hari, budidaya tidak bisa berhenti di situ. Setiap bulan, selama Anda menghabiskan 1 hari untuk berurusan dengan bisnis resmi, Anda dapat menyewa pembantu untuk membantu Anda mencapai hal-hal lain. Meskipun sebagian dari keuntungan akan hilang sebagai akibatnya, kerugian seperti itu tidak signifikan. Setelah merekrut seluruh tim bisnis, selanjutnya, Chu Xingyun memilih semua pejuang Bull New di Legion Newman yang memiliki tubuh tempur lebih dari 90 tingkat dan membentuk pasukan penjaga khusus untuk Chu Xingyun. Untuk orang barbar, prajurit barbar dengan potensi tingkat 90 sangat jarang. Tetapi secara umum, meskipun jumlahnya tidak besar, itu bukan tanpa. Potensi badan perang tingkat 90 dari suku barbar setara dengan potensi tubuh perang 8 tingkat dari suku serigala biru. Meskipun ada beberapa, mereka pasti ada di sana. Meskipun pada kenyataannya, ada sangat sedikit prajurit banteng biadab yang benar-benar melatih tubuh pertempuran mereka ke level 90. Bahkan tidak berlebihan untuk menggambarkannya dengan kata-kata langka. Tapi yang harus diketahui adalah, jika Anda tidak memiliki potensi untuk badan perang tingkat 90, Anda pasti dapat meningkatkan badan perang menjadi badan perang tingkat 90. Wilayah di mana badan perang dapat dipromosikan tergantung pada banyak aspek. Misalnya, Newman, orang ini tidak hanya memiliki potensi badan perang tingkat 90 ini, tetapi juga memiliki bakat tubuh perang tingkat 90. Karena itu, selama dia tidak mati, dia pasti bisa menjadi biadab-biadab. Jika udara memiliki potensi, tetapi bakat tidak baik, maka saya takut bahkan jika ratusan juta tahun telah berlalu, tingkat badan perang hanya level 70 atau 80. Potensi menentukan batas atas seseorang. Bakat menentukan tingkat pertumbuhan seseorang. Newman tidak hanya memiliki potensi tingkat anti-celestial, tetapi juga memiliki bakat tingkat anti-celestial. Hanya ketika keduanya bekerja sama dia dapat menembus batas level 90 dalam hidupnya. Dan bagi kebanyakan biksu barbar, meskipun memiliki potensi tubuh pertempuran tingkat 90, kebanyakan dari mereka tidak memiliki bakat yang terlalu tinggi. Masih kalimat itu, budidaya tubuh perang harus mengambil keuntungan dari pemuda. Jika Anda tidak dapat menaikkan level badan perang sesegera mungkin, setelah usia tercapai, kebugaran fisik dan kondisi akan menurun dengan cepat. Para pejuang banteng-banteng yang memiliki potensi tubuh pertempuran tingkat 90 tetapi tidak memiliki bakat terlalu tinggi adalah yang paling tidak berdaya. Potensinya tidak statis. Jika Anda tidak dapat menaikkan level badan perang sesegera mungkin, kemudian, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, potensi akan berkurang. Sedangkan untuk latihan tubuh, seorang pria muda dan seorang pria lanjut usia tidak dapat memiliki potensi yang sama. Begitu tubuh mulai menua, potensi mulai berkurang. Jadi, mayoritas besar prajurit barbar dengan potensi badan perang tingkat 90 bahkan mungkin tidak mencapai badan perang tingkat 80. Oleh karena itu, tidak ada bakat untuk prajurit banteng kosong semacam ini. Orang-orang di dunia biasanya menyebutnya Laksamana Barbar Warrior. Prajurit barbar di atas level 80 disebut jenderal.
Prajurit barbar di atas level 90 disebut tampan. Dan jenis kosong ini memiliki potensi, tetapi tidak terlalu berbakat, itu antara umum dan tampan. Karena itu, keberadaan semacam ini disebut jenderal. Secara umum, mereka akan lebih kuat dari para jenderal, tetapi mereka tidak dapat mencapai ranah tampan. Karena itu, orang-orang seperti itu selalu tidak stabil, dan tidak ada yang bisa memprediksi masa depan mereka. Tapi yang perlu diketahui adalah, ini adalah Taiko Labirin. Mereka yang akan tinggal di sini pada dasarnya adalah pejuang muda dengan badan perang di bawah level 40. Jadi, Chu Xingyun dapat sepenuhnya membuka dan merekrut prajurit barbar tingkat umum ini. Persyaratan untuk rekrutmen sederhana. Chu Xingyun akan menemukan cara untuk menebus bakat mereka dan membuat mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Sebelum mereka menjadi tua, mereka akan dipromosikan menjadi sapi jantan tampan. Jika Chu Xingyun melakukannya, maka pemimpin masa depan ini harus efektif seumur hidup. Jika Chu Xingyun tidak bisa melakukannya, ia harus membayar harga tinggi kerusakan yang dilikuidasi. Menghadapi hal yang begitu baik, tentu saja, tidak ada yang akan menolak. Jadi, sekarang, pihak Newman telah merekrut 18 jenderal dengan potensi dan bakat. Langsung mengambil 18 prajurit barbar tingkat umum ini, tubuh pertempuran nomor 1 Chu Xingyun membentuk pengawalnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa tanpa kehadiran Chu Xingyun, akan sangat mustahil bagi penjaga dekat ini untuk dipromosikan ke badan perang level 90. Tapi masalahnya sekarang adalah Chu Xingyun ada di sini. Dengan kualitas dendeng sapi yang unik dan kekuatan Thunder Ancient Stele, mereka dapat tinggal di Taiko Labirin tanpa batas. Selama mereka bekerja keras dan tidak malas, mereka akan dapat bergegas ke level di atas 60 sebelum usia tubuh mereka. Perlu disebutkan bahwa badan-badan perang di atas level 60 tidak akan menua. Adapun avatar ke-8, Anda harus berkonsentrasi pada pembangunan desa Manyu. Mulai sekarang, di bawah kebijakan Chu Xingyun, pengembangan desa Manyu sangat cepat. Secara khusus, ribuan wanita barbar hamil telah berhasil diproduksi, menambah ribuan orang ke desa barbarian. Lebih dari 1000 anak-anak dari suku barbar, yang diorganisir oleh Chu Xingyun nomor 8, diorganisasi untuk pergi ke sekolah, berlatih bersama, tumbuh bersama, dan berkembang bersama. Karena itu, avatar ke-8, nyatanya, tugasnya masih sangat berat. Yaitu untuk mengendalikan segala sesuatu di desa Manyu Niu, dan juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan anak-anak di desa Manyu. Yang paling penting adalah bahwa doppelganger nomor 8 harus dilatih sebagai tentara untuk mempertahankan kota. Unit ini tidak dapat direkrut dari luar. Lagi pula, sulit bagi orang-orang yang direkrut di luar untuk mati-matian melindungi kota orang lain. Cara terbaik adalah merekrut tentara dari desa barbar. Hanya Barbarian Warriors yang lahir di Barbarian Village dan tumbuh di Barbarian Village yang benar-benar mencintai Barbarian Village dan Barbarian Valley. Ketika mereka lahir, desa ternak liar yang membesarkan mereka, dan lembah ternak liar, diserang. Hanya penduduk asli desa dari sapi liar yang akan bekerja keras untuk mempertahankan desa ini. Pelanggaran desa adalah pelanggaran keluarga mereka. Lagi pula, begitu desa jatuh, keluarga, kerabat, orang tua, istri dan anak-anak mereka, dan bahkan kakek nenek akan mengalami krisis. Meskipun desa Manyuni memiliki populasi lebih dari 3000. Namun, ketika anak-anak barbar yang baru lahir terus tumbuh, suatu hari populasi Barbarian Village akan berkembang pesat. Lembah sapi liar, yang membentang sejauh 100 atau 200 km, dapat menghuni setidaknya puluhan juta orang. Jika rumah dibangun di lereng lembut di kedua sisi lembah, bahkan ratusan juta orang bisa hidup. Tentu saja, jika ini benar-benar terjadi, lembah Mani hampir hancur. Tugas dari Badan Pertempuran nomor 8 sangat sulit. Pengembangan pabrik, penjualan komoditas, pendidikan anak-anak barbar, pembangunan tembok kota, pembentukan dan pelatihan para pembela. Karena itu, Badan Perang nomor 8 tidak memiliki waktu untuk memperbaiki badan perang manapun. Setelah 8 avatar diatur, semangat Chu Xingyun sangat lelah. Setelah meninggalkan medan perang senior Taiko, jiwa Chu Xingyun dan 8 avatar sudah memiliki celah. Sangat sulit untuk mematahkan perisai medan perang senior Taiko dan berkomunikasi dengan 8 avatar. Baru saja, dalam waktu yang singkat energi spiritual Chu Xingyun sangat besar. Dan jika itu di medan perang Suire senior, semua ini tidak perlu mengkonsumsi banyak kekuatan mental. Anda tahu, ini masih dekat dengan medan perang senior Taiko, dan masih begitu berat. Begitu jaraknya diperluas, saya takut komunikasi spiritual akan semakin sulit. Pada dasarnya, Chu Xingyun hanya bisa menonton, tetapi tidak bisa berkomunikasi. Bahkan jika Anda ingin memaksakan komunikasi, Anda hanya dapat mengirim arus kesadaran dan memberikan perintah dari udara. Terlebih lagi, bahkan aliran kesadaran hanya bersifat sepihak. 8 avatar tidak mampu berkomunikasi dan menggunakan aliran kesadaran sebagai gantinya. Jelas, setelah mengatur tugas 8 avatar dengan benar, Chu Xingyun memutuskan hubungan rohaninya. Meskipun saya hanya bertukar sedikit lebih dari 1/4 jam. Tapi kekuatan spiritual Chu Xingyun hampir mengering.
Alasan mengapa saya hanya berkomunikasi untuk waktu yang singkat bukan karena Chu Xingyun tidak ingin berkomunikasi lebih banyak. Bahkan, tidak ada kekuatan mental untuk mempertahankan. Binatang pemakan besi dipanggil, dan Chu Xingyun naik di belakang binatang pemakan besi. Setelah memberikan perintah, dia tidur dengan mengantuk. Untungnya, binatang pemakan besi memiliki kebijaksanaan yang cukup. Setelah menerima pesanan, ia membawa Chu Xingyun dan pergi ke medan perang junior Taiko. Belum lagi, bagaimana Chu Xingyun bergegas. Di sisi lain, dengan Chu Xingyun memutuskan koneksi spiritualnya. Momen selanjutnya, mata 8 avatar langsung menjadi hampa. Selama ini, 8 avatar Chu Xingyun tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan pandangan dunia, pandangan hidup, dan nilai-nilai Chu Xingyun. Sepanjang waktu, avatar virtual dari 8 avatar semuanya berbagi pengalaman, dan berbagai informasi dari avatar Chu Xingyun yang kacau melalui proyeksi avatar. Ketika ada sesuatu yang harus diputuskan, itu akan menjadi yang pertama, dari semangat primordial Cha-Cha-Cha yang kacau, untuk membandingkan pandangan dunia, pandangan hidup, dan nilai-nilai Chu Xingyun untuk membuat pilihan. Karena itu, ketika Chu Xingyun masih ada di sana, roh primordial virtual dalam 8 avatar sebenarnya adalah keseluruhan. Setiap kali Anda memutuskan sesuatu, Anda harus mengoreksinya dengan Chu Xingyun. Hanya setelah proofreading disetujui, itu dapat diteruskan dan dieksekusi. Jika 3 pandangan Chu Xingyun tidak terpenuhi, maka perintah ini tidak akan dieksekusi. Banyak kali, dalam waktu singkat, roh primordial virtual dapat mengirimkan lusinan, bahkan ratusan atau ribuan pesan untuk diverifikasi dengan alam bawah sadar sang dewa. Mayoritas verifikasi dilarang. Hanya sebagian kecil saja yang disetujui untuk implementasi, dan segera diimplementasikan. Tapi sekarang, saat Chu Xingyun pergi, 8 avatar Chu Xingyun langsung kehilangan inti kontak dan proofreading. Di antara 8 avatar, setelah kehilangan titik transit dari tubuh pertempuran yang sempurna, mereka juga kehilangan semua kontak satu sama lain. Yang paling penting adalah, ketika mereka ingin melakukan satu hal, tidak ada tempat untuk memverifikasi dan mengoreksi. Di desa Manyu, avatar No. 8 Chu Xingyun, dengan mata kosongnya duduk di tempat tidur bar. Avatar ke-8 lahir pada waktu terbaru. Sejak lahir hingga saat ini, tidak ada yang lebih dari beberapa hari. Karena itu, dia tidak tahu bagaimana memutuskan pikiran batinnya. Di dalam lautan pengetahuan tentang avatar ke-8, beberapa tugas yang ditugaskan oleh Chu Xingyun adalah urutan tertinggi dari avatar ke-8. Adapun cara menyelesaikan tugas-tugas ini, ada banyak ide tentang avatar ke-8. Tetapi metode mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini? Secara tidak sadar mengirimkan instruksi ke roh Master Chu Xingyun. Tetapi semua instruksi menghilang dan menghilang tanpa jejak. Saya telah diam selama lebih dari seminggu. Akhirnya, setelah mengkonfirmasi bahwa Master Yuanshan telah kehilangan kontak dan tidak dapat ditinjau dan mengoreksi, Doppelganger ke-8 memulai koreksi kesalahan otomatis. Karena tidak ada proofreading, secara alami tidak mungkin untuk menilai metode mana yang benar dan mana yang salah. Karena kita tidak dapat menilai benar atau salah, kita tidak tahu apa yang layak atau tidak. Maka satu-satunya cara adalah membandingkan semua metode dan menemukan solusi optimal. Adapun apakah metode itu benar atau salah, apakah itu dapat dilakukan atau tidak dapat dipertimbangkan sekarang. Karena saya kehilangan kontak, saya tidak dapat meninjau dan mengoreksi. Kemudian abaikan cincin ini. Master Yuanshan telah menjelaskan sebelum kehilangan kontak, dalam hal apapun, kita harus mencoba yang terbaik untuk bekerja keras, dan berjuang keras. Jadi, setelah mengabaikan ulasan dan mengoreksi, avatar ke-8 mengabaikan kebaikan dan kejahatan, mengabaikan moralitas dan hukum, mengabaikan semua pengekangan. Semuanya didasarkan pada efek aktual. Semua upaya hanya memiliki satu tujuan, untuk menemukan solusi optimal. Pertama-tama, yang paling mengesankan avatar nomor 8 adalah penekanan berulang dan berulang-ulang Chu Xingyun. Ini masalah keamanan desa Manyu. Faktanya, semua tugas lain berkisar pada masalah keamanan. Saat ini, pembangunan tembok kota masih dilakukan langkah demi langkah. Ketebalan tembok kota adalah ratusan meter. Ketinggiannya telah dipangkas hingga ketinggian ratusan meter. Tidak ada apa-apa di medan perang kuno tingkat tinggi ini yang dapat melintasi dinding ini. Tetapi jika ini masalahnya, itu tidak cukup. Jika hanya ada satu dinding, tidak ada ruang untuk bermanuver. Setelah tembok ini runtuh, semuanya selesai. Karena itu, di luar tembok ini, arah lintasan lembah sapi liar. 1000 meter dari tembok pertama, tembok kedua harus dibangun. Apalagi tembok serupa harus dibangun 9. Setiap musuh yang ingin menyerang desa sapi liar dan memasuki lembah sapi liar, Anda bahkan harus menembus 9 tembok kota, maka Anda dapat. Alhasil, lembah ternak liar ini, kalaupun tidak bisa membicarakan sup emas padat. Tetapi jika Anda ingin menyimpannya, Anda yakin untuk melakukannya dengan benar. Adapun tentara membela kota, pada primordial virtual ke-8 ia dengan cepat merenungkan. Populasi desa Manyu terlalu kecil, hanya total lebih dari 3.000 orang.
Selain itu, bahkan lebih dari 3.000 orang, termasuk 2.000 dari mereka, masih wanita biadab tanpa kekuatan tempur. Dari sisa lebih dari 1.000 orang, lebih dari 700 adalah anak-anak dan hanya lebih dari 300 adalah prajurit barbar dewasa. Pada saat ini, lebih dari 300 prajurit banteng ini bertanggung jawab untuk menyeret keluar batu jiwa batu setiap hari dan memenggal dinding kota. Gunakan tubuh binatang jiwa batu untuk membangun tembok ini. Jika Anda ingin mengandalkan lebih dari 300 prajurit barbar ini, Anda akan menjaga lembah barbar, yang jelas-jelas tidak realistis. Bahkan jika kita menghitung lebih dari 1.000 anak barbar yang baru lahir, itu tidak cukup. Memasuki ngarai Wild Chow Valley, lebarnya tidak terlalu lebar. Namun meski begitu, ia memiliki lebar ratusan meter. Oleh karena itu, untuk memastikan keamanan lembah mani sepenuhnya, setidaknya 30.000 penjaga kota diperlukan. Menurut perintah Chu Xingyun, Tuan Yuanshan, semua pasukan yang bertahan harus direkrut dari desa Manyu. Selain itu, yang terbaik untuk semua pasukan yang bertahan untuk menerima pendidikan desa cinta sejak usia dini untuk memastikan cinta semua orang untuk Wild Chow Valley dan jantung kematian. Akibatnya, populasi menjadi masalah. Berpikir berulang-ulang, Doppelganger nomor 8 segera mengambil keputusan. Segera, hanya 1 bulan setelah Chu Xingyun meninggalkan medan perang senior Taiko, Yuanshan pada tanggal 8 mengeluarkan dekret pertama. Mulai sekarang, desa Manyu, poligami. Setiap pria biadab dapat menikahi 3 istri. Di antara mereka, yang pertama adalah membuat istri, yaitu, Nyonya Zheng Fang. Kedua, ada 2 istri flat yang berspesialisasi dalam membantu para istri dan berbagi pekerjaan rumah tangga dengan para istri. Menghadapi peraturan semacam itu, semua orang di desa Manyu tercengang. Tapi jelas bahwa Chu Xingyun tidak meminta pendapat dan sarannya kepada siapapun, tetapi mengeluarkan arahan unilateral. Dalam pemikiran virtual primitif No. 8, ada lebih dari 2.000 wanita dari suku barbarian, dan hanya ada 300 orang yang benar-benar memiliki pasangan. Dari lebih dari 3.000 orang di desa Manyu, 2.000 adalah perempuan dan 700 adalah anak-anak, meninggalkan 3 atau 400 pemuda barbar dewasa, semua prajurit barbar. Oleh karena itu, ada sebanyak 1.700 wanita sapi liar yang belum menikah di desa sapi liar. Jika poligami tidak dipraktikkan, sebagian besar perempuan biadab ini akan berakhir sendirian dan tidak akan bisa menikah seumur hidup. Meskipun Chu Xingyun ada di sana, perintah yang tidak etis Chu Xingyun pasti akan menolaknya sesegera mungkin. Tapi poin kuncinya adalah bahwa jiwa utama Chu Xingyun tidak ada di sini. Tidak dapat meninjau dan mengoreksi, No. 8 Yuanshan hanya dapat mengabaikan yang benar dan yang salah dan berkonsentrasi untuk menemukan solusi terbaik. Setelah sistem poligami dipromosikan, maka, pertama-tama, masalah perempuan lanjut usia yang tersisa di desa Manyu paling lega. Kedua, masalah kependudukan di desa Manyu juga paling lengkap. Seorang pria dan 3 istri, bahkan jika ada 1 dalam hidup, mereka adalah 3 anak barbar. Jadi selanjutnya, selama dengan semangat mendorong atau bahkan menghargai kesuburan, masalah populasi akan terpecahkan. Begitu populasinya besar, ada lebih banyak anak. Setelah pelatihan intensif dan pelatihan, penjaga kota akan ada di sana. Terlebih lagi, untuk memastikan bahwa anak-anak baru semuanya siap untuk berperang. Avatar ke-8, mengandalkan pengetahuan alkimia dan cara penciptaan yang diperoleh dari Dewa Yuanshan. Menggunakan Devil Pepper sebagai bahan baku utama, liang dan disempurnakan. Setelah mengonsumsi liang dan tubuh akan lebih kuat dan maskulinitas akan lebih memadai. Dalam hal hubungan seksual ini jelas merupakan pertempuran kemenangan, dengan 1 musuh dan 3. Dan yang paling penting, yang dalam tubuh itu kuat. Anak-anak yang lahir pada dasarnya adalah suku-suku barbar laki-laki yang penuh kejantanan. Mungkin seseorang akan mengatakan, mereka semua memiliki anak laki-laki, jadi di mana mereka menikahi istri mereka di masa depan. Padahal, ini sama sekali bukan masalah. Anda tahu, ada lebih banyak wanita daripada pria, tetapi bukan hanya status quo desa Manyu. Termasuk kota Manyu, dan bahkan kota Raja Manyu, inilah yang sebenarnya terjadi. Ternak barbar jantan, faktanya, tingkat kelahirannya tidak rendah. Tetapi sapi liar jantan semuanya pergi untuk berlatih dan berburu. 1 meninggal secara tidak sengaja di luar. Perempuan biadab meski relatif lemah. Tapi mereka bersembunyi di desa setiap hari, mereka tidak akan keluar ketika mereka menganggur, tetapi mereka lebih lembab. Oleh karena itu, rasio pria dan wanita dalam populasi barbar adalah sekitar 2:1. Dan jika semua anak dihilangkan, rasio pria dan wanita dalam populasi barbar dilebih-lebihkan menjadi hampir 7:1. Artinya, pada orang dewasa, populasi barbar dapat dikawinkan. Setiap barbar laki-laki sesuai dengan 7 barbar perempuan. Ini adalah status quo dari keluarga barbar. Menurut solusi optimal yang ditemukan oleh virtual primitif ke-8. Apa istri ketiga, ini baru permulaan. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah sisa perempuan di suku barbar. Untuk meningkatkan populasi desa Manyu. Setelah istri ketiga, Yuanshan virtual ke-8 juga akan membuka sistem 4 selir.
Setiap pria barbar dapat memiliki istri penuh, 2 istri datar, dan 4 selir. Dengan cara ini, masalah para wanita tua yang tersisa di seluruh suku barbar sepenuhnya diselesaikan. Masalah tentara di desa Maniu juga telah sepenuhnya diselesaikan. Sayang sekali bahwa, meskipun pemikiran primitif virtual ke-8 adalah sempurna, tetapi pada kenyataannya, setelah virtual Yuanshan nomor 8 mengumumkan kebijakan 3 istri, tidak ada yang bekerja sama sekali. Untuk orang barbar, kecuali itu selama estrus, kalau tidak mereka tidak punya perasaan khusus untuk sapi barbar betina. Sebaliknya, pada masa-masa biasa, para pejuang barbar lebih memilih untuk memiliki jenis kelamin yang sama. Hanya ketika estrus tercapai, mereka dengan bersemangat menginginkan lawan jenis. Karena itu, tidak ada yang mau menikahi beberapa istri tanpa alasan. Lagi pula, bagi lelaki biadab, istri adalah tanggung jawab. Sekarang dia telah menikahinya, dia harus dibesarkan dan dirawat. Tidak apa-apa untuk diam, siapa yang akan menyusahkan dirimu sendiri. Nomor 8 virtual primitif God tidak khawatir. Segera, Dewa Primitif Virtual ke-8 mengeluarkan dekrit kedua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.